Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk mengenal material handling. Suatu perusahaan atau pabrik dalam proses produksinya pasti melakukan kegiatan pengangkutan dan pemindahan bahan baku. Kegiatan pengangkutan dan pemindahan bahan baku ini sering disebut dengan istilah material handling. Berikut ini beberapa istilah yang biasa digunakan dalam material handling. Ada transport, ada transfer. Apa bedanya nih? Bedanya transport dan transfer. Transport itu pemindahan pada lintasan lebih dari 1,5 meter. Sedangkan transfer pemindahan pada lintasan kurang dari 1,5 meter. Gampang ya bedainnya. Kemudian ada bulk material. Bulk material merupakan material yang tidak perlu wadah. Sementara package material merupakan material yang perlu wadah. Selanjutnya ada unit load. Unit load yaitu sejumlah unit dalam palet atau dalam box. Terakhir, Lee handle. Ini merupakan aktivitas penurunan muatan dari palet atau dari box. Selanjutnya, definisi material handling. Material handling adalah seni dan ilmu pengetahuan dari perpindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengawasan material. Kalau pengertian dalam arti luas, material handling merupakan kegiatan mengangkat, mengangkut, dan meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam pabrik dimulai sejak bahan-bahan masuk atau diterima di pabrik sampai pada saat barang jadi atau produk akan dikeluarkan dari pabrik. Coba kalau saya tanya, apa bedanya material handling dan mesin industri? Mesin industri merupakan alat utama untuk proses operasi untuk menghasilkan produk. Sedangkan material handling, dia berperan sebagai alat bantu untuk mempermudah proses operasi. Tujuan pokok dari material handling. Yang pertama, menambah kapasitas produksi. Menambah kapasitas produksi. Hal ini dapat diupayakan dengan mereduksi downtime dari peralatan handling, kemudian juga dengan cara menjaga kelancaran aliran kerja untuk menghindari idle atau penumpukan material. Dapat juga dilakukan dengan menjaga penjadwalan yang baik. Kemudian tujuan pokok yang kedua, mengurangi waste atau limbah. Ini dapat diupayakan dengan proses pemindahan material secara hati-hati. Kemudian tujuan pokok yang ketiga yaitu memperbaiki kondisi area kerja. Hal ini dapat diupayakan dengan mengurangi faktor kelelahan operator atau fatigue, dengan cara juga menjaga area kerja yang aman dan nyaman. Kemudian tujuan pokok yang keempat adalah memperbaiki distribusi material. Hal ini dapat diupayakan dengan mengurangi kerusakan dalam proses pemindahan, memperbaiki rute yang ditempuh, memperbaiki fasilitas pergudangan dan pengaturannya. Kemudian ujung-ujungnya dari material handling tujuannya adalah untuk mengurangi biaya atau menjadikan biaya handling menjadi lebih murah. Dalam perancangan sistem material handling ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, karakteristik material. Apakah materialnya cair, padat, atau bagaimana, kemudian seberapa besar ukurannya, seberapa berat, bagaimana bentuknya. Kemudian yang kedua, pertimbangan yang kedua adalah tingkat aliran. Tingkat aliran materialnya ini misalkan rendah. Nah, kalau rendah dengan jarak perpindahan yang relatif pendek bisa menggunakan hand truck. Tapi kalau misalkan jarak perpindahannya sedikit lebih jauh bisa menggunakan AGV. Bagaimana dengan tingkat aliran materialnya yang sangat tinggi? Bisa menggunakan conveyor. Apa itu hand truck, AGV, conveyor nanti akan dibahas di slide berikutnya. Sekarang kita lanjut lagi ke
pertimbangan yang ketiga yaitu tipe tata letak pabrik. Nah, tipe tata letak pabrik sebelumnya pernah dibahas, masih ingat pada pertemuan sebelumnya? Ada tipe apa aja? Ada tipe fixed position layout, ada tipe process layout, dan ada tipe product layout. Kalau fixed position layout ini lebih tepat menggunakan crane atau hoist atau bisa juga truk. Kemudian yang tipe process layout bisa menggunakan hand truck, bisa juga dengan forklift atau dengan AGV. Kemudian untuk tipe product layout bisa menggunakan conveyor dan bisa juga menggunakan truk. Berikutnya material handling equipment. Ada 4 nih. Yang pertama ada material transport equipment. Ini merupakan perangkat yang digunakan buat mindahin material di dalam suatu pabrik atau gudang atau fasilitas lainnya. Jadi berupa perangkat atau alat untuk memindahkan material. Kemudian yang kedua ada storage system, yaitu sistem penyimpanan untuk mempertahankan mutu produk. Yang ketiga ada unitizing equipment, yaitu wadah untuk menampung bahan seperti palet, kotak, keranjang, tong, ember, dan juga drum. Kemudian yang keempat ada identification and tracking system. Nah, ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan melacak materi yang dipindahkan dan disimpan. Misalnya contohnya barcode, kemudian bisa juga magnetic strips, dan ada juga radio frequency text. Material transport equipment ini ada 4 jenis. Yang pertama ada industrial truck, kemudian ada juga gate vehicle, ada conveyor, dan ada juga crane and hoist. Masing-masing ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Industrial truck dibagi menjadi 2, yaitu ada industrial truck power dan industrial truck non-power. Industrial truck non-power yaitu peralatan yang tidak membutuhkan energi untuk menggerakkannya, namun mengandalkan tenaga manusia untuk menggerakkannya. Adapun contohnya seperti pallet jack, kemudian ada juga kereta dorong. Selanjutnya, industrial truck power. Ini merupakan jenis peralatan yang memerlukan energi untuk menggerakkannya dan manusia yang mengendalikannya. Contohnya forklift. Ini merupakan alat untuk memindahkan barang industri di atas palet dengan menggunakan bahan bakar, tetapi menggunakan manusia sebagai operatornya. Berikut ini merupakan contoh-contoh industrial truck, baik yang power maupun non power. Ada hand truck, ada forklift truck, ada juga pallet truck, kemudian platform truck, counterbalance truck, traktor, dan AGV. Gate vehicle terbagi menjadi 2. Yang pertama ada automate, yang merupakan alat transportasi beroda yang umumnya dapat dipakai sendiri atau bersama rangkaian, di mana dapat memindahkan material secara otomatis mengikuti jalur yang direncanakan. Satu lagi ada jenis monorail, yang merupakan alat transport yang bergerak mengikuti jalur tertentu. Dapat dipasang di bagian atas, menggantung, atau diletakkan di lantai.